Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'dah. Di samping saya, selebritis pesantren Gus Baha, Kiai Bahauddin Nur Salim. Yang pertama, yang mulia Direktur Perguruan Islam Model Falah, Kiai Haji Muhammad Akbar Nafi', para Dewan Pertimbangan Direktur, Bapak-bapak pembantu direktur, seluruh asatidz ustadzat Perguruan Islam Model Falah, dan juga tidak ketinggalan alumni Perguruan Islam Model Falah dari masa ke masa, dan siswa-siswi Perguruan Islam Model Falah, muslimin muslimat, para pecinta aulia di mana Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini saya beserta rombongan bisa sowan ke Gus Baha. Sowan ke Gus Baha dengan berbagai strategi. Pertama, sowan tidak untuk ngundang karena beliau susah diundang. Kedua, sowan tidak untuk mengatur beliau. Saya sowan di sini untuk ngaji sama beliau, tetapi memang dengan mengatur sedikit, ngaji dengan dikamerakan, ya lebih untuk memperluas istifadah, Gus. Kita hari-hari ini memperingati haul Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin. Kita akan berbincang-bincang ngaji dengan Gus Baha. Sudah disiapkan beberapa kitab, tentu saja tentang kewalian, dan mungkin nanti secara khusus tentang kajian, Gus. Okay. Tentu yang mulai komentar sudah tidak sabaran, itu presenternya diam aja sih, biar Gus Baha saja segera menghentikan. Monggo Gus, waktu sepenuh-penuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Direktur Model Falah, semua jajaran direktur, pengurus, para guru yang saya cintai, yang saya hormati. Di sini khususnya Mas Nazif, Mas saya, mentor saya, yang tukang ngatur saya. Kebetulan kita ini tadi jagungan lama sebelum acara ini 1 jam. Kayaknya beliau mulai minat jadi wali. Ya Rob. Dalam hal ini pelatihnya saya, karena memang referensinya banyak saya. Tapi tetap Allah yaf'alu ma yasha', siapa yang diangkat duluan ya terserah Allah. Tapi begini, bicara dengan Bang Mutamakin, tentu kita tahu paling populer dari status beliau, dan saya yakin ini status hakikat dan nas, itu adalah terkenal wali. Jadi istilah Mutamakin sendiri diambil dari kata Mutamakin fil maqam, orang yang kokoh dalam makomnya, tidak tergeser sana, tidak tergeser sini. Sehingga kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, ketika isim itu menerima tanwin disebut mutamakin amkan. Iya. Karena ciri khas isim adalah diantaranya menerima tanwin. Sekali isim itu menerima tanwin maka disebut mutamakin amkan. Untuk menjadi wali yang permanen itu juga harus mutamakin. Jangan wali musiman, ketika kita fakir jadi wali karena sabar, ketika punya uang langsung nggak wali lagi karena mudah tergoda oleh nafsu. Iya. Ada beberapa referensi sebagai penghormatan pada bangsa saya di Matolek. Saya dan Gus Nadif disatukan, sama-sama turunan Mbak Nabi Sepuh, juga sama-sama turunan Bang Mutamakin. Kita ngendikan ini atau matur ini tidak dalam konteks sombong, enggak. Kalau betul saya alim, Mas Nadif alim, tentu barokahnya mbak kita, buyut-buyut kita. Kalau betul kita ada alim, ya tanggung jawab kita masing-masing. Iya. Dan kita perlu memaklumatkan itu biar sesuai koridor zuriyatan ba'duha min ba'd. Yang perlu diketahui anak-anak Matolek ini, saya ngaji tentu sama anak-anak, yang bapak-bapak silakan ngoreksi sambil ngoreksi. Kalau bener mantuk-mantuk sambil fantasi sebab bener. Kalau salah juga harus mantuk-mantuk. Memang enggak nabi, enggak maksum. Jadi semuanya biasa aja, standar aja, tidak berlebihan. Ada beberapa kitab yang saya baca, dan saya sering ketemu Mbak Nafek, mertuanya Gus Nadif, juga sebelumnya sudah keluarga. Saya juga menangi Mbak Dola, guru bapak saya. Juga tentu banyak menangi Mbak Sahal karena beliau sepupu dengan saya.
Dan tadi Gus Nadi sudah saya bacakan di antara guru-gurunya Mbah Sueb, mbah-mbahnya Mbah Mun dulu pernah ngaji di Hajen juga di Bang Murtado. Bahwa begini ya, jadi asar komunitas kajian sekarang maupun kultur kajian sekarang itu tidak lepas dari dibentuk ulang orang dulu, wali-wali dulu. Wanat tubuh makodamu wa asar. Jadi efek dari kewalian seseorang atau kealiman seseorang itu bisa membentuk satu nilai bersama. Dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekalipun itu kalau makan ayam nggak disembelih itu mantap, disebut ayam nilai. Jadi wali-wali dulu berhasil menanamkan nilai kalau hewan itu harus disembelih. Ya. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Meskipun mereka sedang fasik, kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memang karena erjuwoha wal sehingga ketika Nabi ditawarin Malakul Jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi. Kata Nabi, bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim aya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU. Cara muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap. Berharap akan lebih baik, dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang sedang fase kita harapkan tobatnya, yang sudah tobat kita harapkan lebih positif lagi, lebih positif. Agama ini diajari Quran, la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, dan seterusnya. Kita berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan ngendikannya Allah dalam hadis qudsi, saya paling sayang kepada hambaku adalah tidak adbaro'an ketika mereka cuek sama saya. Dan yang saya paling segan kata Allah dalam hadis qudsi yang sedang menghadap saya. Sehingga dalam tradisi kewalian orang itu sama umatnya Rasulullah SAW semuanya dicintai. Yang soleh kita cintai, respek kesalehannya. Yang fasik sebagai PR kita untuk menubatkan untuk supaya la'allahum yarji'un, la'allahum yanzurun. Ini khazanah yang harus kita pegang, jilan an jilin, kabiran an kabirin. Sehingga di matolek ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bab tobat. Di situ diterangkan bahwa pintu tobat tidak akan ditutup sebelum malam diri, sebelum orang itu dekati ajal atau nazar. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang stakem, yang keras. Wong Allah saja selalu membuka pintu tobat. Masa kita mau menghalang-halangan? Sehingga kita jadi itu rileks. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang matolek? Matolek ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal ini statusnya terserah cucunya. Sehingga bahaya sekali, cucu ini bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal tidak ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara zuriyah beliau dengan nama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya mbah-mbahnya. Sehingga andaikan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW bahwa Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andaikan cucu-cucu Bang Mutamakin kok belajar sesuatu yang nganggap mungkin hal itu bid'ah atau nganggap ziarah itu bid'ah, maka tahu-tahu Bang Mutamakin jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya tidak bisa bayangkan misalnya Mbah Zubair tanpa Mbah Mun. Mungkin yang datang ke Khol Mbah Zubair tidak sebanyak itu karena ada Mbah Mun. Dan begitu juga Mbah Zubair punya murid Mbah Sahari. Sehingga kelangsungan usul fikih terjaga, ada thariqatul usul dan seterusnya. Sehingga kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa. Kalau di Jawa nasihat itu rahmat mulut Mbah. Tapi kalau orang Arab enggak. Kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Jadi orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, Abdul Muttalib siapa. Gara-gara punya cucu yang sangat populer, sangat terhormat, orang terus tanya, itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Nah ini PR bagi kita semua yang masih keluarga Mutamakin, anak-anak baik keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan. Jagalah harkat dan martabat ahli sunnah wal jamaah.
Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabi ajmain atau wa sahbihi ajmain. Itu muatan katanya luar biasa. Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua. Jadi ajmain itu kata kunci, bukan rutinitas karena semua MC bilang ajmain terus kita ikut-ikutan bilang ajmain. Ya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait ya khusul fitratat thahiratan nabawiyah, tapi diteruskan wa ya ummu sahabata wal atba'a wa mawalah. Karena ini pembeda wa ya ummu. Nah begitu juga tentang hajjen. Hajjen itu mengutamakan ma'ruf di wilayah. Memperkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga wali itu enggak. Supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ingin dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk. Kita lupa pentingnya dicintai Allah. Ya. Sehingga tidak apa-apa kita sering guyon sama Mas Nabi untuk jadi wali atau apa. Tidak apa-apa, supaya orang ingat lagi bahwa penting jadi wali. Itu ibarat Jalaluddin Ar-Rumi bisa bikin guyon tentang kematian. Kematian itu indah, kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki, yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kualitas. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, kenapa kamu nangis saya sementara saya mau ketemu kekasih saya lewat kematian? Begitu juga Bilal ketika para sahabat jenguk dia susah, dia senyum-senyum senang. Godan nalkal ahibah Muhammad dan wahisbah. Kamu nggak usah nangis saya, bisa kita ketemu Muhammad wahisbah, bisa kita ketemu kanjeng Nabi dan para sahabat. Nah, kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya tadi sudah matur sama Mas Nanti sama saya bahwa wilayah ini darujah yang berkahnya kemana-mana. Dalam sebuah hadis orang baca ayat kursi maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Wa maka nawa liwatibahum wa anta fihim. Jadi kalimat wa anta fihim ini master. Sekarang secara lahir tidak ada nabi, tapi ada warasatul anbiya, ada para habaib, para ulama. Ini sudah jaminan garansi supaya kita tidak kena adab-adab banget. Kalaupun kena ya yang pembelajaran sampai adab yang istiqsal kalau dalam bahasa tafsir yang menghabisi. Ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan pendidikan dan alhamdulillah asalnya ada mutamakin, ada matolah. Meskipun didirikan jauh setelah beliau itu kan formalitas sebagai madrasah, ada gedungnya, ada guru permanennya. Tapi 1912. Ya, tapi Mbak Mutamakin sebagai ulama, sebagai wali, pendidikannya sudah ada. Iya. Makanya kata para ulama, fama fatahum illa mujarradul istilah. Yang enggak ada itu istilah ini makolah, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Dulu ya pembelajaran itu tidak pernah. Makanya kita yang mengkaji nahwu itu andaikan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun bih. Karena ya aneh saja ya sudah karuan yang namanya dorib subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau nggak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang itu disediakan fa'il, disediakan maf'ul. Wali juga gitu. Ketika ada orang fasik dikelola secara baik, tarbiyah, tadris, secara gradualisme. Kemudian Mas Nadif era intelek bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa? Sebetulnya wali itu